Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku masih dengan tema besar kita berkurban, apakah harus menunggu mampu terlebih dahulu. Tapi Ustadz Ade monggo dijawab terlebih dahulu pertanyaan saya tadi Ustadz. Fadhal Ustadz. Baik, jadi mengenai hukum membeli, tadi Ustadz Said Kutub sudah menambahkan larangan hukum menjualnya. Otomatis ya Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadisnya menyampaikan bahwa jangankan ya menjual atau membeli daging kurban itu, bahkan yang berkaitannya saja dalam hadis itu pelanaknya ya, kalau onta kan ada pelanaknya itu, kemudian dan itunya saja sudah dilarang. Nah jadi kalau ada larangan menjual otomatis membelinya juga tidak boleh. Nah kalau ada kejadian orang sampai harus membeli karena ingin daging kurban, berarti yang salah panitia. Ya, iya. Yang salah panitia, orang sampai harus membeli untuk mendapatkan kurban. Ini panitia yang harus direvisi ya. Oleh karena itulah kenapa dalam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan nahnu nu'ti min indina. Kami memberikan dana lain kepada panitia kurban itu. Jadi kalau Bapak Ibu menyerahkan kurban itu harus juga ada dana operasionalnya. Misalnya menyerahkan kambing, ongkos operasionalnya misalnya 200.000. Kalau sapi biasanya sudah include ya. Nah, kenapa? Karena kan begini, kalau kita kurban, misalnya saya kurban, Ade Purnama kurban, maka yang punya kewajiban menyembelih, nyincang, bagiin, itu yang kurban. Ketika kita menyuruh orang ke panitia, kan itu namanya ngerjain orang. Maka jelas harus ada jasanya. Maka insya Allah kalau begitu tidak akan ada kejadian panitia diam-diam ngejual gitu. Atau diam-diam ngumpetin, ya sambil ngurus diam-diam ngumpetin, ya. Tidak akan insya Allah. Atau dapat 5 kilo gitu. Oh iya, kadang-kadang ada juga yang kong-kalingkong sama anaknya, ini anak ganggu aja nih, katanya. Ternyata anaknya. Gitu. Kalingkong iya. Nah, jadi insya Allah ya maka jelas tidak boleh membeli dan kalau ada sampai harus membeli yang salah adalah panitia. Jadi termasuk kulit, termasuk kepala itu harus terbagikan. Tapi dalam teknis sering kejadian kalau kulit kan susah dibagiin kulit, banyak yang nggak mau. Lalu akhirnya diuangkan misalnya itu tidak masalah, yang penting terbagikan. Terbagikan sehingga tidak ada yang mubadir di satu sisi, tapi juga jamaah dalam artian kaum muslimin jangan sampai untuk mendapatkan sampai harus membeli. Ya. Jadi larangan menjual, larangan membeli. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran katsir Ustadz Ade Purnama. Berikutnya saya ke Ibu Eli, silakan Ibu Eli. Baik. Ustadz Said Kutub nanti akan menjawabnya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Eli Setiawati dari Majelis Taklim Binaul Ummah Darussalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah hukumnya jika kita membelikan hewan kurban untuk orang tua kita yang sudah tiada atau yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama yang dimaksudkan tadi ya Bu Eli ya. Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaitan yang awal juga pembahasan kita, kita bagaimana menunggu mampu dulu atau tidak. Kalau kita nunggu mampu, kita nggak akan mampu-mampu. Jangan dibilang orang haji semuanya orang kaya. Jangan dibilang orang haji semuanya orang sehat, betul nggak ayah bunda? Ya kan? Saya kaya raya ibu-ibu misalnya, kenapa nggak haji? Karena belum ada panggilan. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel. Ya. Nauzubillah min zalik. Jangan bilang orang-orang yang haji itu susah, sulit. Kemudian juga usianya juga tua, tapi terus berangkat, berjuang di Allah Subhanahu Wa Taala fisabilillah. Akhirnya dimudahkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Selain doa ikhtiar, itu yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah mudahkan. Begitu pula juga dengan berkurban. Jangan nunggu kapan mampu. Nggak akan mampu-mampu. Kita bisa nabung nggak? Bapak-bapak mohon izin. Ada nggak sesuatu yang dikeluarkan yang nggak berguna? Ada nggak? Ada nggak? Ada kadang-kadang. Misalnya saya nggak perlu lah. Yang dilarang, yang makruh, yang apalagi nauzubillah yang haram, ya kan? Kita pindahkan, kita hijrah ke tempat yang lebih baik lagi. Kita tabungin uang kita. Lama-lama banyak. Sekarang kambing berapa kira-kira?
3,5 juta, satu sapi juga 4 juta, ya satu jiwanya. Kemudian kita bisa menambahkan bahkan yang terbaik. Itu harus kita usahakan. Katanya cinta Nabi, berarti kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkurban dan haji ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaitannya yang pertanyaan ini, boleh nggak kita badal haji, badal umroh atas nama kurban orang tua kita, boleh nggak? Boleh, pahalanya besar. Namanya orang tua, orang tuanya dapat, pahala buat kita dapat nggak? Dapat. Haji dia badalin, dapat pahala haji buat yang pelakunya, kemudian pahalanya buat orang tuanya, luar biasa. Ada jamaah dulu diceritakan ya, seorang syekh udah wafat. Saya pernah baca, itu namanya sama seperti saya. Izin Kiai Said Kutub rahimahullah. Beliau ada yang pernah mendengar bahwa si fulan ini, ustadz ini, ulama ini belum pernah haji. Kamu kesini mau ngapain? Saya mau hajiin beliau, saya mau badalin. Bayangin coba, ada yang badalin. Murid-muridnya, jamaahnya dan sebagainya. Pahalanya dapat nggak? Dapat. Buat gurunya, kiainya, orang tuanya, ini luar biasa. Kemudian, ini mohon doanya juga, ibu saya 5 Mei yang lalu, 4 Syawal dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman surga. Saya sampaikan yang hadir di sini Bapak Ibu bahwasanya sesungguhnya realnya kita, justru terujinya kita saat berbakti kepada orang tua setelah orang tua wafat. Orang tua wafat itu nggak ngucapin makasih kepada kita, nggak disanjung kita, nggak dibanggakan kita. Orang dia nggak ada, betul nggak? Tapi dia mendapatkannya langsung, mendapatkan kenikmatan di alam kubur, di akhirat sana. Insya Allah dia mendapatkan kebahagiaan, limpahan rahmat, ampunan dosa. Lantaran apa? Istighfarnya anak, sodakohnya anak, badalnya anak. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayah bunda boleh nggak badal? Boleh nggak atas nama orang tua? Boleh. Ayah ibu mau namain anaknya, orang tuanya, itu luar biasa. Udah pasti kita dapat pahala. Apalagi kita berikan kepada orang tua kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Bapak Subarkah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama. Silakan Pak Subarkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subarkah. Saya dari Jamaah Masjid Darussalam. Berkorban apakah harus menunggu mampu dulu sesuai tema yang dari awal. Yang akan saya tanyakan, apakah hubungannya antara berkurban dengan akikah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustadz, silakan. Iya, akikah itu adalah adzabihatul lati, sembelihan yang kaitannya dengan kelahiran anak. Kan begini Bapak Ibu, Islam itu mengajarkan kalau kita mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu harus ditunjukkan dan berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kamu berbagi cerita. Jadi kalau dalam Islam itu kebahagiaan, keuntungan, kesuksesan, kegembiraan, berbagi cerita. Kalau kesusah, masalah, utang, telan dah sendiri. Kita suka kebalik. Giliran susah, punya masalah, punya utang, ceritain. Giliran seneng, diem-diem dah. Itu kata orang Priuk, jaga sembung naik ojek. Kagak nyambung Jack dengan Quran. Kalau dalam Quran yang harus berbagi cerita itu kebahagiaan. Itulah makanya setiap momentum kita diberikan sesuatu ada perintah berbagi. Contoh, ketika kita menikah atau menikahkan anak kita, menikahkan. Siapa yang tidak bahagia punya menantu? Apa kata Kanjeng Nabi? Aulim walau bisyatin, walimahlah walau cuma seekor kambing. Kalau punya anak, diperintahkan akekah, kambing lagi. Kambing itu bahasa Arabnya syat. Datang ke sini jadi syate dan shoto. Kalau di Makassar, coto. Kalau orang Jawa Barat, hewan secara umum disebut sato. Ya kan? Ketika kita naik haji, ada walimah syapar. Anak kita dikhitan, kita juga tasyakuran. Ya, anak kita jadi sarjana dan segala macam, kita berbagi ceritanya. Akekah adalah ungkapan tahdis bin nikmah, berbagi cerita atas nikmat Allah berkat kelahiran anak atau cucu dengan cara berbagi. Bentuk berbaginya oleh Kanjeng Nabi diberikan contoh. Kalau anaknya laki-laki 2 ekor dong berbagi kebahagiaannya. Kalau anak perempuan 1 ekor. Ya, jadi anil gulami syatani mukafiatan. Wa anil jariyah syatun. Kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan cukup 1 ekor.
Sedangkan kurban perintah yang kaitannya dengan Idul Adha sebagai ungkapan tadi rasa syukur sekaligus menyempurnakan kesolehan sekaligus menyempurnakan kewajiban pribadi dan kewajiban atas harta. Jadi akekah dengan kurban masing-masing ada tuntunan syariahnya, tidak harus dibenturkan. Kan suka ada yang nanya, Ustadz saya mau kurban tapi belum akekah dulu. Apakah harus akekah dulu atau kurban dulu? Ya jelas kurban kalau hari ini. Karena akekah itu sejatinya adalah kewajiban orang tua. Cuman boleh jadi orang tua dulu belum mampu segala macam. Boleh saja andaikan sekarang mau akekah. Tapi jangan di saat kurban dong. Di saat yang lain supaya sering makan dagingnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah penjelasan yang sangat indah sekali dari guru-guru kita, Ustadz Said Kutub. Terima kasih Ustadz dan juga Ustadz Adi Purnama, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan dari kajian yang kita ikuti bersama tadi memberikan motivasi bagi diri kita atau jiddiyah atau kesungguhan bagi diri kita untuk dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban tahun ini sehingga kita bisa memberikan ketaatan dan juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ja'alna muqiminas salah. Allahumma ja'alna mu'tinaz zakah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna mu'minina haqqa. Allahumma ja'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadikas solihin. Ya Rob, berikan kemampuan kepada kami untuk menyempurnakan kewajiban diri dan harta kami. Ya Rob, berikan kemampuan kepada kami untuk menyeimbangkan kesolehan kami, kesolehan pribadi dan sosial. Ya Rob, jadikan kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dengan bisa berkurban yang terbaik. Ya Rob, jadikan kami orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi-Mu dan mengangkat syiar agama-Mu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Rob, luruskan pemahaman agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.